Jadi tugas kita sekarang ini harus apa? Harus mengembalikan jiwa kita ke fitrahnya. Itu yang namanya id. Nah fitri, apa fitri? Fitri dia kata iftar. Iftar itu artinya berbuka. Nah untuk kembali ke fitrahnya, maka kita harus berbuka. Apa yang harus dibuka? Yang dibuka itu adalah tirai yang menutupi pandangan kita, kabut. Sehingga matahari ruhani dalam diri kita tidak kelihatan. Nah makanya kita harus kembali ya ke jati diri. Gimana caranya? Harus berbuka. Biasanya kalau orang berbuka kalau apa? Kalau saum. Betul nggak? Makanya saum itu harus berbuka. Ketika berbuka namanya takjil. Jadi takjil itu artinya segera. Takjil itu artinya segera. Jadi takjil itu artinya segeralah kamu berbuka. Jangan dinanti-nanti. Karena apa? Kalau tidak segera berbuka, maka kamu tidak tahu jati diri. Kalau kamu tidak tahu jati diri, kamu tidak tahu kampung asal, berarti kamu dalam kehidupan sekarang masih tenggelam. Nah, kalau masih tenggelam dalam kehidupan, itu berbahaya sekali. Itulah yang disebut dengan penderitaan. Makanya ayatnya jelas ya. Di Quran surat Al-Fat, ya, surat Al-Fat, ya. Al-Fat itu artinya keterbukaan. Ayat yang pertama, ya, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu. Keterbukaan yang nyata. Jadi keterbukaan itu harus nyata. Ya, mubin itu nyata. Jadi keterbukaan itu harus nyata. Coba, bisa nggak membedakan keterbukaan yang nyata dengan yang tidak nyata? Bisa? Kalau bisa, nggak akan saya kasih contoh. Bisa nggak membedakan keterbukaan yang nyata dengan yang tidak nyata? Bisa apa tidak? Nah, kalau nggak bisa, saya kasih contoh. Nih, coba tutup matanya semua. Bisa nggak sekarang pikiran memikirkan sesuatu? Bisa? Memikirkan uang? Bisa? Memikirkan rumah yang bagus? Bisa? Memikirkan usaha lancar? Bisa? Bisa. Memikirkan pepes ikan? Bisa. Memikirkan goreng jengkol? Bisa. Sudah, buka matanya. Itu yang tadi. Melihat jengkol dengan pikiran kan? Melihat rumah bagus dengan pikiran kan? Nyata apa tidak? Tidak. Sekarang lihat saya semuanya. Nyata nggak saya ada di depan? Nyata. Itu namanya melihat sesuatu dengan nyata. Jadi melihat sesuatu dengan nyata, itu harus nyata. Harus menggunakan alat penglihatan yang nyata. Kalau tadi, melihat sesuatu dengan pikiran. Nah, banyak gak orang yang menjelaskan Tuhan? Dia melihat Tuhan dengan apa? Dengan pikiran. Nyata apa tidak nyata? Tidak nyata. Tuhan bisa gak dijelaskan? Dia itu adalah yang tak terjelaskan. Bagaimana bisa dijelaskan? Dia mencoba menjelaskan Tuhan dengan pikirannya. Maka dia melihat Tuhan dengan pikiran. Itu yang gak nyampe-nyampe. Makanya ayatnya jelas. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu dengan keterbukaan yang nyata. Jadi, kita itu harus bisa melihat dia nyata, senyata-nyatanya. Oke. Pada saat mata kita ditutup tadi, melihat dengan pikiran. Kenapa harus melihat dengan pikiran? Karena mata tertutup. Jadi terpaksa melihat dengan pikiran. Kalau nyata, mata terbuka. Tidak usah meminta bantuan pada pikiran. Oleh karena itu, mana yang bagus? Pengetahuan tentang Tuhan atau Tuhan? Kalau gitu saya tanya lagi, selama ini kita berbicara pengetahuan tentang Tuhan atau Tuhan? Pengetahuan tentang Tuhan tidak nyata. Itu persepsi manusia. Paham ya? Nah kalau gitu saya tanya lagi, mau nyata atau mau hayalan? Yang nyata itu yang dapat disaksikan. Itulah pentingnya kita mengalami keterbukaan yang nyata. Indah nggak? Oke. Nah siapapun yang telah mengalami keterbukaan yang nyata, ini kata Allah. Satu, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik wa ma. Maka dia akan dibebaskan dari dosa yang lalu, bahkan dosa yang akan datang. Hebat ya? Tapi harus nyata keterbukaannya, bukan keterbukaan persepsi,
Bukan keterbukaan pengetahuan, bukan keterbukaan pikiran, tapi keterbukaan yang nyata, mubin. Setelah kita menyaksikan dia sebagaimana dia adanya, bisa menjelaskan dia? Nggak bisa lagi. Makanya puncaknya pengetahuan adalah diam. Makanya orang yang tahu itu diam. Yang berbicara itu kayak saya begini, itu tandanya belum tahu. Karena orang yang tahu itu diam. Kayak kalian diam aja dari tadi. Ini kayaknya kurang konsumsi ini. Kalau yang laki-laki diam dari tadi. Laki-laki itu diam, bagusnya ketika ada permintaan dari perempuan. Makanya ada peribahasa, diam itu emas. Artinya kalau perempuan minta emas, diam saja. Paham ya? Oke, lanjut ya. Cukup sampai di situ? Enggak. Begitu keterbukaan ini, keterbukaan yang nyata, bukan keterbukaan persepsi. Bukan keterbukaan interpretasi, bukan keterbukaan proyeksi. Semua keterbukaan pikiran, itu semua keterbukaan persepsi. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan Allah, dengan pikirannya, yang dijelaskan jelas bukan Allah. Yang dijelaskan adalah persepsi dia tentang Allah. Semakin dijelaskan, semakin jauh dari kenyataan. Makanya orang-orang yang bijaksana, tidak mau lagi mencari penjelasan tentang dia. Tapi dia ingin langsung menyaksikan dia, sebagaimana dia adanya. Nah, keuntungan berikutnya, ya, wa yutimma ni'matahu 'alaika, akan disempurnakan nikmatnya. Jadi banyak sekali ya dampaknya. Pertama, ya, seseorang yang mengalami keterbukaan yang nyata, satu, diampunkan dosa yang lalu bahkan yang akan datang. Dua, disempurnakan nikmat. Siapa sih orang yang tidak mau disempurnakan nikmatnya? Semua pasti ingin, bukan? Ya. Makanya keterbukaannya jangan keterbukaan persepsi. Jangan keterbukaan pikiran. Harus keterbukaan yang nyata. Senyata-nyatanya. Nah, selanjutnya, ya, wayah dia siratal mustaqim. Dia akan ditunjukkan ke jalan siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jelas. Rambut dibelah 7. Semakin asik dia di jalan itu. Asik gak? Asik kalau yang tahu. Jadi banyak keunggulannya. Satu, diampunkan dosa. Disempurnakan nikmat. Ditunjukkan jalan siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Jalannya para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Gak luar biasa itu. Yang keempat, ya, wayan surukallahu nasron aziza. Dia akan diberi pertolongan yang besar. Hati-hati ya, pertolongan itu bukan sesuatu yang datang kepada kita sesuai dengan keinginan kita. Siapa yang sudah bisa menjawab pertolongan Allah yang sebenarnya? Acungkan tangan boleh. Kaitannya dengan penjelasan saya tadi. Masih ingat? Jiwa datang ke sini. Masih ingat? Sudah disertai dengan kebutuhan jiwa. Untuk mengembalikan jiwa ke aslinya jiwa. Jadi pertolongan Allah yang sebenarnya adalah semua realitas kehidupan yang kita jalani saat ini. Kalau begitu suami yang marah-marah pertolongan Allah? Jawab dong. Kalau begitu istri yang cerewet pertolongan Allah? Ya Allah. Jadi selama ini keliru mengartikan pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah itu, ya, yang dimaksud oleh kita adalah saat kita ingin sesuatu datang. Betul nggak? Ketika menginginkan sesuatu tidak datang, dianggap Allah tidak menolong. Padahal datang Allah menolong, tidak datang juga Allah menolong. Karena itu kebutuhanmu. Itu yang disebut dengan wayan surakallahu nasran aziza. Itu yang disebut dengan pertolongan yang amat gagah. Mau hajatan hujan, duh, Allah nggak nolong. Padahal hujan Allah nolong,
Tidak hujan Allah nolong. Semua realitas yang terjadi itu pertolongan Allah. Cuman sayang, karena kita masih kotor, melekat pada yang kita inginkan, menolak pada yang tidak diinginkan, maka yang tidak diinginkan ditolak jauh-jauh, yang diinginkan digenggam erat-erat. Itulah yang menyebabkan jiwa kita jadi kotor. Sekarang setelah dapat penjelasan dari saya, oh ternyata suami saya yang unik ini pertolongan Allah bagi saya. Kenapa saya tidak melihat dia pertolongan Allah? Karena selama ini kita menolaknya. Seakan-akan dia hadir bukan untuk memenuhi kebutuhan jiwa kita. Yuk lihat saya semuanya. Jadi apa sesungguhnya yang dibutuhkan jiwa kita hari ini? Apa sesungguhnya? Acungkan tangan dong. Apa yang dibutuhkan jiwa kita hari ini, saat ini? Apa? Apa? Mengembalikan jiwa ke fitrah aslinya jiwa. Supaya semua kondisi-kondisi kotor pada jiwa lepas dari jiwa. Sehingga ketika itu sudah lepas, jiwa itu menjadi ringan dan siap kembali kepada Sang Maha Jiwa. Itu yang dibutuhkan oleh jiwa kita hari ini. Kan sudah saya jelaskan, jiwa yang tidak sabar perlu siapa? Perlu yang tidak sabar. Dihadirkan anak yang tidak sabar, pasangan yang tidak sabar, tetangga yang tidak sabar. Apakah selama ini kita melihat itu pertolongan Allah? Itulah, karena selama ini kita belajarnya tidak berkesadaran. Jujur ya, ada yang pernah bisnis bangkrut. Apakah itu pertolongan Allah? Keren. Ada yang bisnisnya sukses. Apakah itu pertolongan Allah? Oh, ternyata semua realitas kehidupan ini, baik yang saya ingini maupun yang tidak saya ingini, itu yang disebut dengan wayan surukallahu nasron aziza. Itulah pertolongan Allah yang amat besar. Nah, pertanyaannya, kenapa kesadaran kita selama ini tidak sampai di sini? Kenapa? Jawabannya sederhana, karena kita belum mengalami keterbukaan yang nyata. Keterbukaan kita hanya bersebatas persepsi, pikiran, baca buku, baca kitab. Lalu otak kita terus-menerus dicekoki berbagai macam pengetahuan, yang pengetahuan itu menjauhkan kita dari realitas. Makanya, tidak perlu menjadi orang yang banyak pengetahuan, jadi orang yang sadar saja. Syukur kalau sadar dan banyak pengetahuan. Yang tepuk tangan paling kencang itu karena nggak mau belajar, sebetulnya. Udah nggak mau belajar merasa sadar lagi. Jadi yang bagus tentu saja yang sadar dan banyak pengetahuan. Oleh karena itu, ya, ketika kita memperbanyak pengetahuan, tapi kesadaran kita semakin tumpul, itu sangat berbahaya. Kita akan terjebak menjadi orang yang tidak tahu, tetapi kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Lalu kita akan memposisikan diri seakan-akan sebagai orang yang tahu. Padahal kita tidak tahu. Cuman kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Ngerti sekarang pertolongan? Ya. Jadi ketika seseorang mengalami keterbukaan yang nyata, satu, diampunkan dosa yang lalu dan yang akan datang. Kenapa diampunkan dosa? Karena udah kembali. Begitu dia kembali ke fitrahnya, terus apa lagi? Dia sudah menjadi jati dirinya kok. Ibarat sungai sudah kembali, ibarat tetes air yang sudah kembali ke samudra. Dia sudah bukan tetes lagi, dia sudah jadi samudra. Yang kedua, nikmatnya disempurnakan. Yang ketiga, selalu akan dibimbing ke jalan Shiratal Mustaqim. Nikmat terus, dapat nikmat terus. Yang keempat, dapat pertolongan yang besar. Jadi selama ini kita menganggap pertolongan Allah itu apa yang kita inginkan datang. Itu kan? Itu kira-kira salah apa keliru kalau suruh milih? Salah apa keliru? Coba pilih dari dua pilihan itu. Salah apa keliru? Nah itu yang membuat kita kemudian membuat bahasa dikabul dan tidak dikabul. Kalau dikabul artinya Allah baik sama saya. Tidak dikabul, Allah tidak baik sama saya. Emang Allah punya sifat seperti itu? Memang Allah itu kadang baik, kadang tidak baik? Nah, selama ini Allah saja oleh kita diposisikan seperti itu. Kalau Allah baik sekali ya sama tetangga saya, rezekinya banyak. Kok Allah tidak baik sekali sama saya, rezekinya seret. Kan gitu? Karena yang disebut baik itu kalau Allah mengikuti keinginan kita. Itu yang harus dibersihkan dari pikiran kita.
Nah, setelah kita bisa melihat semua adalah pertolongan Allah, sudah bisa melihat sekarang? Sudah bisa melihat sekarang? Semua pertolongan Allah? Yes? Yang diinginkan pertolongan Allah? Yang tidak ingin terjadi pertolongan Allah? Benar? Berikutnya. Walladzi anzala sakinah. Masuklah kita kepada gerbang yang namanya sakinah. Jadi kedamaian itu yang namanya sakinah, itu kedamaian. Kita damai kalau kita sudah bisa melihat semua hal yang terjadi dalam hidup kita adalah pertolongannya. Di balik semua itu ada pesannya. Oleh karena itu maka tugas kita adalah mengambil pesannya. Yuk, sekarang kita ambil pesannya. Apa sih pesan Allah terhadap pasangan kita yang tidak sabar? Sudah tahu? Sudah tahu pesannya sekarang? Supaya kita jadi orang sabar. Good. Apa sih pesan Allah ketika kita harus kehilangan sesuatu yang disebut milik kita? Apa pesan? Ya? Pesannya adalah, kenapa kamu harus merasa kehilangan? Kan semuanya punya Allah. Kita ini sering aneh, merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Itu sedang dilatih ya, perasaan memilikinya oleh Allah supaya dilepaskan. Ini saya kasih tahu ya. Rasa memiliki kita semakin kuat pada harta, akan semakin banyak yang hilang. Dan lihat orang-orang yang rasa memiliki hartanya sudah berkurang, walaupun dia itu banyak, semakin berlimpah hartanya. Jadi ternyata selama ini kita salah memandang kehidupan. Betul nggak? Salah. Kalau suami baik sekali menuruti keinginan pasangannya, dianggap itu pertolongan Allah. Begitu suami tidak ngikutin keinginannya, dianggap musibah. Betul nggak? Udah. Siapa yang suka ngasih judul musibah berkah siapa? Siapa itu? Saya yang bagian mana? Itu adalah saya bagian pikiran. Saya yang masih dikendalikan oleh pikiran. Jadi ngerti sekarang sakinah? Ngerti ya? Ngerti? Sakinah itu artinya sudah mencapai titik mati. Sudah tidak terpengaruh lagi oleh yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Sudah datar. Bapak Ibu sudah datar belum? Kalau lewat jalan yang lemes, datar gitu, enak gak? Coba lewat jalan yang senang mana? Jalan yang gini atau yang datar? Nah itu. Jadi ngerti sekarang untuk mencapai sakinah itu caranya. Lihatlah semua hal yang ada di semesta ini adalah pertolongan Allah. Kalau gitu sakit perut pertolongan Allah bukan? Gimana cara menangkap pesannya? Begitu perut sakit, berarti tubuh ini sedang bicara. Apa kata tubuh? Ada yang salah dengan yang kamu lakukan. Kan gitu? Jadi pesannya adalah rubah cara makanmu. Kan gitu? Kalau perut besar, pertolongan Allah bukan? Pertolongan. Apa pesannya? Pesannya? Tubuh sudah kasih tahu. Tolong dong, makanya pakai rumus gitu. Ya, rumusnya 3J. J itu yang J yang pertama jadwalnya, J yang kedua jumlahnya, J yang ketiga jenisnya. Kalau itu dipenuhi, saya kira jadi nggak ada yang buruk. Makanya saya tidak pernah usil sama yang perutnya besar. Sepanjang bisa mengambil pesan, nggak masalah. Nggak masalah kok. Nggak masalah. Jadi ternyata ya kegelapan itulah yang mengantarkan seseorang mendapatkan terang. Bisa jadi kesalahan yang melahirkan kebenaran. Betul nggak? Itu. Makanya orang yang berkesadaran nggak pernah usil. Semua yang terjadi ya sudah, sepanjang bisa menangkap pesannya. Karena apa? Pada akhirnya semua kegelapan akan berevolusi menjadi cahaya. Pada akhirnya. Nah cuma untuk mencapai cahayanya ada yang cepat, ada yang lambat. Yang cepat yang bisa menangkap pesan, yang lambat itu karena berbagai peristiwa terjadi, tapi tidak bisa mengambil pesannya apa.
lebih cepat bisa mengambil pesannya, lebih cepat kita bangkit. Betul? Itu. Saya kemarin ngobrol dengan Pak Tulus ya, Pak Tulus yang punya pendopo yang megah ini. Pak Tulus bicara dengan saya begini. Saya itu katanya kalau membangun sesuatu, kok uang tuh selalu ada. Tapi kalau berhenti membangun, misalkan, saya mau stop